Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Ionia Veritawati beserta kakak-kakak Asprak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zuhaifanya Ciandra Setia Akbar, mahasiswa Universitas Pancasila jurusan Teknik Informatika tahun 2024 dengan NPM 4524210106. Dalam kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman saya, yaitu sistem informasi penjualan tiket kereta yang berisi hasil codingan, pseudocode, algoritma, dan flowchart. Dalam tugas besar kali ini, di codingan saya mendapatkan materi selection, repetition, array, function, pointer, atau file, insertion short, descending. Oke, langsung saja ke baris 15. Jadi di sini ada iStream, itu merupakan operasi input output seperti scene dan code. Lalu ada Yomanip, yaitu format output. Ada VSStream, itu merupakan operasi file. Lalu ada using namespace std yang berfungsi untuk mempermudah penggunaan elemen std tanpa prefix std. Lalu selanjutnya ada array. Di materi pertama saya itu saya menggunakan materi array. Di sini ada chart destination 15, array 2 dimensi untuk menyimpan nama kota tujuan tiket kereta. Panjang setiap nama tujuan dibatasi hingga 15 karakter. Lalu ada in price, yaitu array 1 dimensi untuk menyimpan harga tiket kereta sesuai urutan kota tujuan pada array destination. Terus ada chart schedule, ini tuh yang pertama, di dimensi pertamanya itu yang di tulisan 13, itu untuk menyatakan jumlah, itu merupakan dimensi pertama. Lalu untuk angka 2 itu menggunakan dimensi kedua untuk menyimpan 2 jadwal per tujuan, pagi dan sore. Lalu yang 10 ini dimensi ketiga, yaitu panjang string untuk waktu, contoh jam 8 pagi atau jam 10 malam gitu untuk keberangkatan kereta, karena ada 2 jadwal. Lalu yang terakhir ada chart days, yaitu array 2 dimensi untuk menyimpan nama-nama hari dalam seminggu. Setiap nama hari dibatasi hingga 10 karakter. Lalu di materi kedua saya menggunakan materi function. Yang pertama ada void display table integer n, yaitu untuk mendeklarasikan fungsi untuk menampilkan tabel tiket dengan parameter jumlah tiket. Lalu ada code yang berisi tabel dengan tulisan nomor, tujuan, harga, jadwal 1, jadwal 2, menampilkan header table for integer. Lalu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++ itu loop untuk menampilkan tiap tiket. Lalu ada code set 1 2 1 plus i plus 1 113 destination. Lalu ini ada price, schedule, dan schedule 0 dan schedule 1, itu untuk menampilkan data tiket, nomor, tujuan, harga, jadwal 1 dan jadwal 2. Lalu di materi ketiga, oh iya nih sebentar, kita akan mencoba untuk running materi codingannya dulu untuk melihat struk pembayaran, untuk melihat tabel tiket.
Di sini terdapat tabel kecil yang berisi nomor. Itu untuk nanti pas kita pilih tujuan, kita masukinnya bukan menulis nama tujuan yang kita mau, tapi menulis nomornya, nomor untuk mengetahui tujuan mana. Lalu di sini ada bagian tujuan, itu berisi tempat 13 kota tujuan yang ada di daftar tiket kereta untuk keberangkatan dari Jakarta. Lalu ada harga, jadwal 1 dan jadwal 2. Oke, selanjutnya materi ketiga itu ada insertion short descending. Yang pertama ada void ticket descending integer n, yaitu merupakan deklarasi fungsi untuk untuk mengurutkan tiket secara descending berdasarkan harga. Lalu ada for integer i sama dengan 1, i lebih kecil daripada n, i plus plus. Itu untuk memulai iterasi dari indeks kedua array, yang mana i sama dengan 1 hingga akhir data. Lalu ada in k price sama dengan price i, char k destination 15, dan char schedule k schedule 2 10. Itu untuk menyimpan harga tiket dan mencadangkan ruang untuk data tujuan dan jadwal yang akan disortir. Lalu ada for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 15, plus plus j, k destination j sama dengan destination ij, yaitu for integer j sama dengan 0, j lebih kecil daripada 2, plus plus j, for integer k sama dengan 0, k lebih kecil daripada 10, plus plus k, k schedule jk sama dengan schedule ijk, yang berfungsi untuk menyalin data tujuan dan jadwal tiket ke variabel sementara k destination dan k schedule untuk memproses sorting. Lalu ada integer j sama dengan i-1 while j lebih besar sama dengan 0 dan price j lebih kecil daripada k price. Itu untuk memeriksa apakah data sebelumnya yaitu price j lebih kecil dari harga tiket saat ini yaitu k price, dan menggeser data untuk menentukan posisi yang tepat. Lalu ini ada price j plus 1 sama dengan price j for integer j2 sama dengan 0, j2 lebih kecil daripada 15, plus plus j2 destination j plus 1 j2 sama dengan destination j2, for integer j2 sama dengan 0, j2 lebih kecil daripada 2, plus plus j2, for integer k sama dengan 0, k lebih kecil daripada 10, plus plus k schedule j plus 1 j2 k sama dengan schedule j2k. Itu untuk menggeser data harga tujuan dan jadwal satu langkah ke kanan untuk memberi ruang bagi data baru. Lalu ada j min, itu yang bergerak ke elemen sebelumnya dalam array untuk membandingkan. Lalu ada price j plus 1 k price for integer j2 sama dengan 0, j2 lebih kecil daripada 15, plus plus j2 destination j plus 1 j2 sama dengan k destination j2. For integer j2 sama dengan 0, j2 lebih kecil daripada 2, plus plus j2 for integer k sama dengan 0, k lebih kecil daripada 10, plus plus k schedule j plus 2 j2 k sama dengan k schedule j2 k. Itu untuk menempatkan data yang sedang diproses, yaitu harga, tujuan, jadwal ke posisi yang sesuai dalam array. Lalu materi selanjutnya ada materi function. Yang pertama ini ada void print receipt in ticket index const char selected date const char selected date in integer ticket count. Itu untuk mendefinisikan fungsi untuk mencetak struk pembayaran. Lalu ada code yang isi garis, itu untuk mencetak garis pembatas bagian atas struk. Lalu ada menampilkan judul code pembayaran. Selanjutnya ada menampilkan judul struk pembayaran. Lalu ada code garis, itu untuk mencetak garis pembatas setelah judul. Lalu ada code tujuan destination ticket index, itu untuk menampilkan tujuan perjalanan berdasarkan indeks ticket index dari array destination. Lalu ada code harga, itu untuk menghitung dan menampilkan total harga tiket. Jadi kalau misalnya kalian beli 3 tiket, nanti di struk pembayarannya keluarnya langsung totalnya. Total misalnya kalian beli yang tiket 100.000, saat keluar di hasilnya itu nanti langsung 300.000 kalau beli 3. Lalu ada code hari,
eh, itu untuk menampilkan hari keberangkatan. Lalu ada code tanggal untuk menampilkan tanggal keberangkatan yang diinput pengguna. Lalu ada code jam, schedule tiket index itu menampilkan jadwal keberangkatan yang ada 2 berdasarkan indeks tiket indeks dari array schedule. Lalu ada jumlah, itu untuk menampilkan jumlah tiket yang dibeli. Lalu ada code garis lagi, itu untuk mencetak garis pembatas bagian bawah stroke, dan code terima kasih telah membeli tiket kereta. Lalu ini ada file, itu sebenarnya antara file dan function itu sama isinya, cuma nanti ada di penjelasan setelah ini. Jadi ada void receipt to file in ticket index conchar selected date conchar selected date in ticket count, itu untuk mendefinisikan fungsi untuk menyimpan struk pembayaran ke file. Lalu ada offstream file struk pembayaran .txt, itu untuk membuka atau membuat file dengan nama struk pembayaran .txt untuk menulis. Lalu ada if file is underscore open, itu untuk mencetak apakah file berhasil dibuka. Lalu ini ada menulis garis pembatas dan judul untuk struk pembayaran ke dalam file. Lalu ini ada file tujuan, harga, hari, tanggal, jam, dan jumlah. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi itu pakai code, kalau yang ini pakai file. Dan ini untuk kalau yang di file itu menulis untuk tujuan, menulis untuk memasukkannya ke dalam file. Kalau yang tadi itu hanya dilihat aja, nggak masuk ke dalam file untuk dilihat, untuk kayak kalian lihat aja. Lalu tadi sampai udah sama jam, jumlah, ada file lain lagi, file garis. Lalu ada file terima kasih telah membeli tiket kereta, menulis garis pembatas dan pesan penutup ke file. Lalu ada file .close, code and struk pembayaran telah disimpan ke file struk pembayaran .txt, yaitu untuk menutup file setelah menulis dan menampilkan pesan berhasil. Ada else code gagal menyimpan struk pembayaran, itu jika file gagal dibuka menampilkan pesan error. Nah, jadi perbedaan dari kedua itu antara function dan file itu, kalau function fungsi print receipt digunakan untuk menampilkan struk pembayaran langsung di layar, memberikan informasi transaksi secara cepat dan memberikan pengguna memverifikasi detail sebelum menyelesaikan pembelian. Sementara itu untuk file, yaitu save receipt to file, itu untuk menyimpan struk ke dalam file teks untuk menyediakan bukti pembayaran permanen yang bisa diakses atau dicetak kapan saja. Perbedaannya terletak pada outputnya. Jadi pada print receipt itu hanya menampilkan data sementara di terminal. Sedangkan kalau save receipt to file itu untuk menciptakan catatan permanen. Keuntungannya adalah kombinasi keduanya memberikan fleksibilitas pengguna dapat melihat informasi langsung sekaligus memiliki dokumentasi transaksi yang bisa digunakan di masa mendatang. Oke, kita coba untuk lanjut codingannya. Ini kita masukin dulu, pilih tujuannya, aku mau ke Yogyakarta, contoh, terus masukkan hari, aku mau berangkat hari Jumat. Lalu misalnya aku tanggal 1 Januari 4 1 2025. Lalu aku contoh mau beli 5 tiket kereta. Nah, ini yang akan keluar di hasil struk pembayaran. Jadi tujuan Yogyakarta, harganya ada 1.300.000. Ya. Lalu hari keberangkatannya
hari keberangkatannya Jumat tanggalnya 4/1/2025, jamnya ada jam 10 dan jam 4 sore, dan jumlah tiketnya 5. Lalu lanjut materi selanjutnya itu insertion short descending, sorting tiket secara descending berdasarkan harga. Sorting tiket descending untuk mengurutkan daftar tiket berdasarkan harga secara menurun. Lalu materi function untuk menampilkan tabel tiket, code daftar tiket kelas kereta kelas ekonomi itu untuk menampilkan judul daftar tiket, display table itu untuk menampilkan tabel tiket yang sudah diurutkan dengan harga tertinggi. Lalu materi selection itu mengambil input tujuan nomor tiket yang dipilih. In ticket index itu untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan pilihan tujuan. Lalu ada code pilih tujuan, masukkan tiket dari daftar di atas. Lalu meminta pengguna untuk memilih nomor tiket dari daftar tiket index itu untuk agar indeks mulai dari 0 karena array indeks dimulai dari 0. Lalu ini ada if tiket lebih kecil daripada 0, tiket indeks lebih besar daripada n, sama dengan code pilihan tidak valid. Return jika pilihan tidak valid di luar rentan tiket yang ada keluar dari program. Itu untuk validasi input pengguna. Jika pilihan pengguna berbeda atau berada di luar rentan tiket yang tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar. Lalu ada materi repetition itu untuk mengambil input dari keberangkatan. Lalu ada char selected day, code memasukkan hari keberangkatan, misalnya hari Senin, Selasa, dan sebagainya. Scene selected day itu untuk meminta pengguna untuk memasukkan hari keberangkatan. Lalu ada materi repetition itu untuk mengambil input tanggal keberangkatan, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Char selected date, code masukkan tanggal keberangkatan, contoh 25/12/2024. Scene selected day meminta pengguna untuk memasukkan tanggal keberangkatan. Lalu ada in ticket count itu untuk mendeklarasikan variabel untuk jumlah tiket yang dibeli. Lalu ada code masukkan jumlah tiket yang dibeli 1-10. Ticket count meminta pengguna untuk masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Lalu ada if tiket count lebih kecil daripada 1, tiket count lebih besar daripada 10, code jumlah tiket tidak valid. Handle return 1 itu untuk memvalidasi jumlah tiket. Jika tidak antara 1 dan 10, program menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Lalu ada print receipt, ticket index, selected date, ticket count itu untuk mengambil fungsi untuk mencetak surat pembayaran. Lalu ada save receipt to file, ticket index, selected date, dan ticket count itu untuk memanggil fungsi yang menyimpan surat pembayaran ke dalam file. Lalu ada code and ticket and tekan enter atau tiket tekan enter untuk keluar, yaitu scene untuk nanti kita diarahkan untuk keluar, dan terakhir ada scene ignore dan scene get untuk menunggu input dari pengguna keluar sebelum program ditutup. Selanjutnya aku akan menjelaskan materi pseudocode aku, yaitu aku pakai 2. Yang pertama itu ada proses utama program. Di sini ada program SI, Sistem Informasi Penjualan Tiket Kereta. Itu untuk menyatakan nama program utama. Lalu ada kamus, destination, price, schedule, days, ticket index, ticket count, integer, selected date. Itu untuk deklarasi variabel dan array. Membuat struktur data untuk menyimpan tujuan, harga, jadwal, hari, dan input pengguna. Lalu ada end size of destination itu untuk inisialisasi n, yang berfungsi untuk mengambil ukuran array destination sebagai tujuan data tiket. Lalu ada call sort ticket descending itu untuk memanggil fungsi sort ticket descending, bertujuan untuk mengurutkan tiket berdasarkan harga secara menurun. Jadi tadi yang dihasilkannya itu diurutkan secara dari Jogja, itu Jogja harga termahal di tiket kereta, dan terakhir itu ada di Bandung kayaknya.
itu kita urutkan. Lalu ada display daftar tiket kelas kereta kelas ekonomi. Call display table itu untuk menampilkan tabel tiket. Lalu input pilih tujuan, masukkan nomor tiket, tiket indeks, tiket indeks, tiket indeks -1. Itu untuk input pilihan tiket. Lalu ada if tiket indeks lebih kecil daripada 0 or tiket indeks lebih besar sama dengan n, then display pilihan tidak valid, exit program NF. Merupakan validasi pilihan tiket. Jika input tidak valid, tampilan pesan error dan keluar dari program. Lalu ada input masukkan hari keberangkatan, selected date. Input masukkan tanggal keberangkatan, selected date. Input hari dan tanggal, meminta pengguna masukkan hari dan tanggal keberangkatan. Lalu ada input masukkan jumlah tiket 1 sampai 10, tiket count, if tiket count 1 or tiket count lebih besar dari 10, dan display jumlah tiket tidak valid. Exit program and if itu input dan validasi jumlah tiket, memastikan jumlah tiket berada di rentang 1 sampai 10. Jika tidak, tampilan pesan error dan keluar. Lalu ada call print receipt, ticket index, selected date, ticket count, call save receipt to file, ticket index, selected date, ticket count itu untuk cetak dan simpan struk. Berfungsi untuk memanggil fungsi untuk menampilkan dan menyimpan struk pembayaran. Lalu ada display, tekan untuk keluar, wait for user input. Itu untuk menunggu input keluar, yang akan keluar. Program menunggu pengguna menekan tombol enter. Lalu penjelasan pseudocode 2 itu fungsi sort ticket descending. Pertama ada function sort ticket descending and integer, itu untuk deklarasi fungsi mendefinisikan fungsi sorting dengan parameter n. Lalu ada for i itu 1 to n 1 to n 1 do. Itu untuk iterasi array, melakukan perulangan mulai dari elemen kedua. Lalu ada key price, price i, key destination, key schedule itu untuk menyimpan data kunci menyalin elemen saat ini ke variabel sementara. Key price, key destination, dan key schedule. Lalu ada j i-1 itu untuk while j lebih besar sama dengan 0 dan price j lebih kecil daripada price k price do. Udah price j plus 1, price j, destination j plus 1, destination j, schedule j plus 1, schedule j, min 1. Lalu ada and while itu untuk membandingkan dan perbandingan dan pergeseran. Lalu ada price j plus 1, k price, destination j plus 1, k destination, schedule j plus 1, k schedule. Itu untuk memasukkan data kunci, yang mana masukkan data key price, key destination, dan key schedule ke posisi yang sesuai. Lalu ada key price of 0 to 100.000, display kategori tiket murah, 100.001 to 200 itu display kategori tiket sedang, dan otherwise itu ada display kategori tiket mahal and case. Itu untuk menampilkan kategori harga opsional, menentukan kategori tiket berdasarkan harga. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan materi algoritmaku. Jadi di line ke 1 sampai 14 itu berfungsi untuk deklarasi array yang menyimpan data tujuan, harga, jadwal, dan nama hari. Lalu yang baris ke 5 sampai 13 itu tuh fungsi display table, itu untuk menampilkan tabel daftar tiket dengan header, data tiket dari array dan footer menggunakan loop. Lalu 14 sampai 22 itu fungsi sorting ticket descending, itu untuk mengurutkan tiket berdasarkan harga menggunakan algoritma insertion sort. Elemen harga, tujuan, dan jadwal disisipkan ke posisi yang sesuai. Lalu ada di baris 23 sampai 31
itu merupakan fungsi print receipt yang berfungsi untuk mencetak struk pembayaran di layar dengan informasi tujuan, harga total, hari, tanggal, jadwal, dan jumlah tiket. Lalu 32 di baris ke-32 sampai 43 fungsi save receipt to file, menyimpan struk ke file, yaitu struk pembayaran TXT menggunakan off-stream informasi yang sama seperti print receipt ditulis ke file. Lalu di baris 44 sampai ke 46 itu proses utama yang mana berfungsi untuk menghitung jumlah tiket size of, yaitu urutan tiket panggil sorting tiket descending, dan menampilkan tabel tiket panggil display table. Lalu ada di baris 47 sampai 49 itu merupakan validasi input tujuan untuk memastikan nomor tiket yang dipilih valid. Jika tidak valid, tampilan pesan kesalahan dan keluar. Lalu di baris 50 sampai 56 itu ada input hari, tanggal, dan jumlah tiket untuk memastikan input jumlah tiket dalam rentan 1 sampai 10. Jika tidak valid, keluar dari program. Lalu di baris 57 sampai 59 yaitu merupakan proses cetak dan simpan struk, berfungsi untuk memanggil print receipt yang mencetak struk di layar, dan receipt to file dan save receipt to file untuk menyimpannya ke file. Lalu di baris 60 sampai 63 merupakan akhir program yang merupakan tampilan pesan untuk menunggu input, dan digunakan scene ignore dan scene gate untuk menahap program sebelum keluar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan materi flowchart saya. Di sini ada start, dimulai dari start. Itu merupakan penjelasan bahwa program telah dimulai. Lalu ada deklarasi array dan variabel, merupakan variabel dan array seperti daftar tujuan, harga tiket, jadwal, dan variabel lainnya dideklarasikan untuk digunakan dalam program. Lalu ada sign, ada end size of destination, itu untuk menghitung jumlah tujuan yang tersedia berdasarkan ukuran array destination. Lalu ada call sort ticket descending, itu untuk memanggil fungsi yang bertujuan untuk mengurutkan daftar tiket berdasarkan harga secara descending, yaitu dimana mengurutkan daftar harga dari yang tertinggi hingga yang terendah. Lalu ada display tiket kereta kelas ekonomi, itu untuk menampilkan judul daftar tiket ke layar. Lalu ada call display table, itu untuk memanggil fungsi yang berfungsi untuk menampilkan tabel daftar tiket termasuk tujuan, harga, dan jadwal keberangkatan. Lalu ada input pilih tujuan, masukkan nomor tiket, itu untuk meminta pengguna memasukkan nomor tiket yang sesuai dengan tujuan yang dipilih. Lalu ada yang ke-8 ada tiket index -1, itu untuk konversi nomor tiket ke indeks array dengan mengurangi 1 karena array dimulai dari 0. Lalu selanjutnya ada if tiket index lebih kecil daripada 0 or tiket index lebih besar sama dengan n. Then itu untuk memeriksa apakah input nomor tiket berada di luar batas array. Lalu ada display pilihan table tidak valid. Pilihan tidak valid yaitu jika nomor tiket tidak valid, tampilan kesalahan akan dikeluarkan di layar. Lalu ada exit program, hentikan program jika input tidak valid. Lalu ini ada di sini ada input masukkan hari keberangkatan, berarti itu kita pilihannya valid, akan keluar input yang ke-12. Untuk meminta pengguna memasukkan hari keberangkatan, contoh Senin dan Selasa. Lalu input memasukkan jumlah tiket 1 sampai 10. Itu untuk meminta pengguna memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli, harus antara 1 sampai 10. Jika tidak, pilihannya tidak valid lagi. Lalu ada if ticket count lebih kecil dari 1 or ticket count lebih besar dari 10, dan itu untuk memeriksa apakah jumlah tiket valid dalam rentan 1 sampai 10. Display jumlah tiket tidak valid. Jika jumlah tiket tidak valid, tampilan pesan akan diarahkan ke kesalahan. Lalu kalau misalnya benar, akan diarahkan ke call print receipt ticket index selected day ticket code. Lalu
Ini tuh berfungsi untuk mencetak struk pembayaran dengan detail tiket yang dipilih. Lalu ada display, tekan enter untuk keluar, itu tampilan pesan untuk menunggu input sebelum program selesai. Lalu ada end yang merupakan penanda kalau program telah selesai. Lalu segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.